따르리라 짱미. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. 저는 마월입니다. Hari ini saya ingin menjelaskan tata bahasa Korea yaitu 을을 텐데. Apa sih itu 을을 텐데? Jadi, 을을 텐데 adalah tata bahasa Korea yang digunakan untuk menunjukkan dugaan atau memperkirakan tindakan atau kondisi. Jadi, 을을 텐데 ini digunakan untuk menduga-duga nih atau memperkirakan suatu tindakan atau kondisi. 을을 텐데 ini biasanya digunakan pada kata kerja, kata sifat, dan kata benda. 을을 텐데 ini dalam bahasa Indonesia kayak sepertinya akan, padahal mungkin, atau kayaknya. Nah, 을을 텐데 ini untuk kalimat berikutnya atau kalimat selanjutnya biasanya berupa ajakan, perintah, atau pendapat. Jadi setelah 을을 텐데 biasanya diikuti dengan kalimat ajakan, kalimat perintah, ataupun kalimat pendapat. Bagaimana sih penggunaan 을을 텐데 ini? Jadi, 을을 텐데 ini digunakan pada kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Berikut adalah contoh penggunaan 을을 텐데. Nah, bacim O adalah yang memiliki bacim, sedangkan bacim X adalah yang tidak memiliki bacim. Apa sih itu bacim? Bacim adalah huruf konsonan terakhir atau huruf yang ada di bawah. Contohnya nih dongsa. Dongsa ini adalah kata benda. Contohnya yang memiliki bacim nih, mokta. Mokta itu di bawahnya itu mok itu ada bacim yaitu kiet. Mokta tanya dihapus diganti jadi 을 텐데 jadi mogel tende. Nah, untuk contoh yang tidak memiliki bacim seperti gada. Gada itu kan ganya itu memiliki huruf vokal A. Dia tidak memiliki bacim. Jadi gada itu da-nya dihapus diganti 을 텐데 jadi gal tende. Nah, untuk kata yongyongsa atau kata kerja, contohnya yang memiliki bacim seperti johta. Nah, da-nya dihapus jadi jol tende. Untuk yang tidak memiliki bacim seperti bapuda, da-nya dihapus diganti 을 텐데 jadi bapel tende. Selanjutnya untuk kata myongsa atau kata benda. Jadi untuk kata benda ini yang ada bacim maupun tidak ada bacim itu ditambahkan dengan il tende. Jadi contohnya nih yang memiliki bacim, 학생. Jadi 학생일 텐데. Nah, yugail tende. Untuk rel talak, contohnya seperti bolda. Relnya di bawah itu dihapus diganti jadi 을 tende jadi bol tende. Sebenarnya atau enggak ini bolda, danya itu dihapus jadi bol tende. Molda jadi mol tende. Nah, untuk yang bulkucik seperti burda. Burda sebelum kata da itu ada re. Danya dihapus, re-nya itu ditambahkan dengan del tende. Jadi purel tende. Daruda jadi darel tende. Untuk rel tende itu biasanya setelah rel tende itu ada keterangan seperti contoh ini nih. Seperti tende itu ditambahkan dengan 읍시다, 을을까요, 는게 어때요, 으세요, 걱정이에요, atau 어떻게 하지요. Nah, contohnya nih untuk penggunaan 읍시다 seperti 길이 많이 막힐 텐데 지하철을 탑시다. 길이 많이 막힐 텐데 sepertinya di jalanannya itu ramai. Ayo naik kereta aja gitu. Nah, di sini itu dia memperkirakan nih, sebelum jalan itu dia memperkirakan nih kalau di jalannya itu ramai. Nah, jadi dia ngajak untuk naik kereta aja. Nah, untuk yang 을까요, contohnya 비가 올 텐데 그냥 내일 갈까요? 비가 올 텐데 sepertinya turun hujan. Bagaimana kalau besok aja?
Jadi di sini itu ada situasi kalau hari ini itu akan hujan gitu. Sepertinya kayaknya akan hujan. Gimana kalau besok aja? Nah, di sini setelah ada tanda itu ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan atau kalimat pendapat gimana nih kalau misalkan perginya besok aja. Karena orang ini menduga-duga kalau hari ini hujan. untuk contoh는 게 어때요? 시험 공부가 어려울 텐데 같이 공부하는 게 어때요? 시험 공부가 어려울 텐데 sepertinya belajar ujian itu sulit. Bagaimana kalau belajar bareng? Nah, di sini itu dia memperkirakan nih kalau belajar ujian sendirian itu kayaknya sulit. Nah, dia menyarankan nih bagaimana kalau belajar bareng. Selanjutnya untuk 으세요. contoh 으세요 ini 배고플 텐데 이것 좀 드세요. Nah, contohnya itu kayak misalkan ayah kalian nih baru banget pulang dari kerjaannya nih. Habis itu ayah kamu duduk, terus tuh kamu ngeliatin ayah kamu nih sambil menduga-duga nih kalau dia itu kayaknya lapar deh. Nah, kamu ngambil makanan terus datengin ayah kamu sambil bilang 배고플 텐데 이것 좀 드세요. Nah, kayaknya ayah lapar ya, makanlah ini gitu. Nah, dia kan baru memperkirakan aja kan ayahnya itu kayaknya lapar. Nah, untuk selanjutnya penggunaan 걱정이에요 atau 어떻게 하지요? contohnya 시험 어려울 텐데 걱정이에요. 시험이 어려울 텐데 sepertinya ujiannya sulit, jadi khawatir nih. Nah, jadi tuh situasi di sini tuh dia sebelum ujian nih, pengen ujian. Nah, dia itu belum ujian udah memperkirakan nih, kayaknya ujiannya itu sulit deh. Dia jadi ngerasa khawatir gitu. untuk contoh 어떻게 하지요? 지금은 비행기표가 없을 텐데 어떡하지요? sekarang kayaknya nggak ada tiket pesawat, harus gimana ya? 6 contoh kalimat 을을 텐데. Jadi 을을 텐데 ini digunakan untuk situasi yang sedang terjadi atau juga bisa digunakan pada at-ot. At-ot ini adalah situasi atau kondisi atau hal yang dilakukan yang sudah terjadi atau sudah dilakukan gitu. Untuk yang sedang, situasi yang sedang gitu, sedang berlanjut, yaitu 주말에 날씨가 좋을 텐데 공원에 가는 게 어때요? Sepertinya cuacanya bagus di akhir pekan. Bagaimana kalau pergi ke taman? Jadi nih saat ini nih dia nih memperkirakan nih kalau kayaknya cuacanya ini bagus nih di akhir pekan. Nah, dia mengajak temennya bagaimana kalau pergi ke taman. contoh kedua, 피곤할 텐데 오늘은 푹 쉬세요. Sepertinya lelah, hari ini istirahatlah. Nah, misalkan nih temen kos kamu habis pulang dari kuliah, dia kuliahnya pagi terus pulangnya siang hari. Nah, kamu itu kayak menduga dia nih kayaknya nih dia lelah gitu. Terus kamu menyuruh dia deh istirahat. contoh ketiga, 여행을 가면 돈이 많이 필요할 텐데 걱정이에요. Sepertinya membutuhkan banyak uang kalau pergi jalan-jalan, khawatir nih. Selanjutnya untuk contoh at-ot atau yang sudah terjadi itu seperti contohnya nomor 4, 어머니가 요리했을 텐데 그냥 집에서 먹자. Sepertinya ibu sudah masak, ayo makan di rumah saja. Nah, di sini itu misalkan kamu sama adik kamu baru pulang sekolah nih. Nah, kamu itu menduga nih kayaknya ibu sudah masak deh gitu. Nah, ibu sudah masak berarti kan ibu sudah melakukan masak itu sudah terjadi ya. Nah, di sini itu kamu mengajak adik kamu nih, ayo makan di rumah saja gitu. contoh yang kelima, 많이 마셨을 텐데 빨리 집에 데리고 가세요. Sepertinya sudah mabuk sekali, cepatlah bawa pulang. contoh yang keenam, 많이 아팠을 텐데
아프다고 한 번도 말하지 않았다. Padahal mungkin sakit sekali. Dia tidak bilang atau bicara sekalipun bahwa dia sakit. Di sini ada contoh kalimat percakapan. Misalkan ada Soho dan Lai. Soho bilang, 지금 영화가 끝나서 사람이 많을 텐데 다른 쪽에 있는 화장실에 갈까요? Lai jawab, 네, 갑시다. 지금 영화가 끝나서 사람이 많을 텐데 karena sekarang filmnya sudah selesai, kayaknya atau sepertinya banyak orang. Bagaimana kalau ke kamar mandi yang ada di sisi lain gitu. Jadi mungkin di sini situasinya itu si Suho sama Lai itu baru beli tiket nonton. Nah, habis itu di teater satu itu filmnya udah selesai. Nah, Suho itu memperkirakan nih atau menduga-duga kalau misalkan di depan pintu teater satu itu banyak orang. Contoh percakapan selanjutnya, misalkan si Airin sama Sugi ini lagi teleponan nih. Nah, mereka udah janjian pengen ke restoran. Nah, si Airin ini bilang ke Sugi, Sugi 씨, 어디까지 왔어요? 지금 저는 예리 씨랑 식당에 왔어요. 슬기 씨, 어디까지 왔어요? Selgi, udah sampai di mana? Sekarang aku sama Yeri udah sampai di restoran. Nah, Selgi jawab, 길이 막히네요. 저는 좀 늦을 텐데 먼저 식사하세요. 길이 막히네요. Ternyata jalanannya ramai gitu. Nah, si Sugi ini menduga nih atau memperkirakan kalau dia itu telat gitu. Nah, dia menyuruh si Airin ini untuk makan aja duluan gitu. Tata bahasa ini dapat digunakan juga untuk kalimat penutup di belakang kalimat. Nah, jadi 을을 텐데 ini bisa digunakan di belakang kalimat atau sebagai kalimat penutup. Contohnya, 이번에 여행할 때 비가 오지 않으면 좋을 텐데요. Kalau tidak hujan ketika jalan-jalan kali ini, sepertinya bagus. Dia ini kayak memperkirakan nih, kayaknya bagus deh kalau tidak hujan ketika jalan-jalan kali ini. Nah, contoh selanjutnya, 전화를 해도 괜찮을까요? 지금 인도네시아는 밤일 텐데요. Apakah tidak apa-apa menelpon juga? Sepertinya Indonesia berada pada malam hari. Nah, contoh selanjutnya, 출근 시간이라서 지금 나가면 차가 많이 막힐 텐데요. Kendaraannya sepertinya akan padat atau ramai kalau pergi sekarang karena jam pergi kantor. Nah, jadi tuh dia memperkirakan nih, karena ini tuh jam pergi kantor, kayaknya di jalan raya itu kendaraannya padat gitu, ramai. Nah, selanjutnya, 따뜻한 차를 좀 드릴까요? 비를 맞아서 추울 텐데요. Boleh ambilkan teh hangat? Sepertinya cuacanya dingin karena di tengah hujan. Nah, dia memperkirakan nih, kayaknya cuacanya dingin gitu. Nah, di sini dia menyuruh nih, boleh nggak ambilkan teh hangat? Terus selanjutnya, 이 시간에 부모님께 전화를 안 하면 걱정하실 텐데요. Kalau tidak menelpon kepada orang tua pada waktu atau saat ini, sepertinya akan khawatir. Di sini ada perbedaan 을을 got kata dan 을을 텐데. Got kata itu biasanya dia itu hanya memperkirakan, sementara 을을 텐데 itu dia itu memperkirakan, lalu ada kalimat selanjutnya gitu, berupa ajakan, perintah, atau pendapat. Nah, contohnya got kata ini, 백화점은 비쌀 것 같아요. Sepertinya di mall mahal gitu. Nah, dia itu kan hanya memperkirakan ya. Ya udah, kalau memperkirakan hanya memperkirakan saja. Nah, untuk yang 을을 텐데nya itu 백화점은 비쌀 텐데 남대문 시장에 가는 게 어때요? Sepertinya di mall itu mahal. Bagaimana kalau pergi ke pasar Namdaemun? Nah, di sini itu dari yang pertamanya 백화점은 비쌀 것 같아, setelah menjadi tende itu got katanya diganti jadi tende. Lalu kalimat selanjutnya itu berupa pendapat dia nih. Bagaimana kalau ke pasar Namdaemun?
Contoh kedua, untuk di got katanya, Kim Song-se님은 오전에 학교에 안 계실 것 같아요. Sepertinya Guru Kim tidak berada di sekolah pagi hari. Nah, di real tendenya, Kim Song-se님은 오전에 학교에 안 계실 텐데 먼저 전화를 드려보세요. Sepertinya Guru Kim tidak berada di sekolah pagi hari ini, ya kan? Tolong hubungi saya. Contoh ketiga, di got katanya 기름진 음식을 많이 먹으면 살이 찔 것 같아요. Jika kamu makan banyak makanan yang berminyak, sepertinya akan menambah berat badan. Di sini, misalkan kamu lihat nih teman kamu makan gorengan mulu nih, terus kamu bilang ke dia, jika kamu makan banyak makanan yang berminyak, sepertinya akan menambah berat badan kamu. Nah, lalu di real tendenya, 기름진 음식을 많이 먹으면 살이 찔 텐데 야채를 함께 드세요. Nah, jadi pas kamu bilang ke teman kamu kalau makan banyak makanan yang berminyak, sepertinya akan menambah berat badan kamu. Lalu kamu menyuruhnya nih untuk makanlah sayuran bersamaku gitu. 야채를 함께 드세요. Makanlah sayuran bersama. Contoh keempat, 가게가 지금 열었을 것 같아요. Sepertinya toko sudah buka. Nah, dia kayaknya menduga nih kalau sepertinya tokonya udah buka gitu. Nah, lalu di real tendenya, 가게가 지금 열었을 텐데 지금 갈까요? Di sini nih setelah dia menduga kalau tokonya sudah buka, lalu dia mengajak nih, bagaimana kalau pergi sekarang? Contoh kelima, di got katanya 오늘은 비가 올 것 같아요. Sepertinya hari ini turun hujan gitu. Dia memperkirakan kalau hari ini turun hujan. Nah, lalu di real tendenya 오늘은 비가 올 텐데 우산을 가져가세요. Nah, di sini setelah dia memperkirakan kalau hari ini akan turun hujan, lalu dia menyuruh bawalah payung gitu. Jadi kesimpulannya itu got kata itu hanya menduga-duga gitu, memperkirakan saja. Sedangkan real tanda itu dia menduga-duga. Sehabis itu kalimat selanjutnya itu ada kalimat lagi kayak berupa ajakan, pendapat, atau perintah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. 안녕하세요. 감사합니다. 바이바이. 구독과 좋아요. 알림 설정까지 꾹!